Aing mau nanya, apa pendapat Om mengenai yang pernah Aing tanya sih sebelumnya tentang statement yang dikeluarkan oleh guru bahwa saya kalau di sekolah itu sebagai guru, tapi kalau misalkan di luar saya bukan seorang guru. Itu bagaimana pandangan Om terhadap statement itu? Jadi ada yang namanya sekarang guru, kebanyakan sekarang guru-guru milenial yang belum secara hakikat, yang belum secara nurani dia berakad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, dalam dunia transaksi, dalam dunia aktivitas, itu ada yang namanya dalam muamalah dikenal tabaru dan tijaroh. Ya, akad tabaru itu atau tabaru itu adalah tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri, ya. Tabaru kebaikan. Dan yang satu lagi tijaroh. Di tijaroh ini adalah muamalah berbisnis atau berdagang, berusaha yang dapat keuntungan. Nah, tabarru ini di sini murni hakikatnya adalah keikhlasan. Bukan tijaroh yang motifnya adalah keuntungan. Jadi, ketika orang itu memilih profesi sebagai guru, maka harusnya sudah dia memahami bahwa seorang guru itu dasarnya adalah keikhlasan, bukan mencari keuntungan. Itu yang perlu anak-anak atau generasi-generasi selanjutnya yang perlu sadari, bahwa seorang guru itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi keikhlasan mencerdaskan anak-anak dan memperjuangkan, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam rangka innama uistu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi itu yang perlu dipahami oleh seorang guru. Sehingga dengan landasan tersebut, guru tidak ada istilahnya transaksi yang mempraktikkan praktik komersial yang tidak etis. Masa contoh nih, kalau misalkan pengetahuan itu diperjualbelikan. Kalau saya mau ajarin 1 halaman bayar 2.000, 2 halaman 3.000, kan nggak etis. Ada orang tersesat, nanya kira-kira jalan yang benar tuh di mana? Kalau mau tahu bayar dong, kan nggak etis. Itu yang namanya pendidikan atau pengetahuan itu adalah sebuah keikhlasan karena Allah menolong dalam kebaikan. Jadi kembali lagi, ketika seorang guru itu tahu hakikat dasarnya, maka sudah seharusnya dia menyadari bahwa itu adalah kegiatan kebaikan yang tidak bisa dibarengi dengan nilai tijaroh atau bisnis. Tidak bisa. Kalau dibarengi dengan nilai tijaroh, nilai ikhlasnya hilang, pahala ikhlasnya hilang. Gitu. Jadi kalau akad tabaru ya tabaru, kalau tijaroh ya tijaroh. Tidak bisa digabungkan tabaru dengan tijaroh. Yang bisa digabungkan itu adalah tijaroh dengan tabaru. Apa maksudnya digabungkan tijaroh dengan tabaru? Contoh, ada orang yang berjualan. Kan niat berjualan adalah usaha. Nah, ketika dia niatnya tidak saja niat berjualan, tapi dia niatnya menolong. Contoh, saya ingin jualan minum. Karena di daerah tersebut membutuhkan minuman. Ada niat sebuah menolong. Kalau dia niatnya menolong, maka jual airnya juga air yang bersih, air yang sehat. Tapi kalau dia niatnya mencari hanya motifnya keuntungan, bisa saja air oplosan. Bisa saja air-air yang tidak sehat yang dijual demi meraup keuntungan. Karena tidak ada nilai tolong. Jadi itu akad tijaroh digabung dengan akad tabaru itu bisa. Tapi kalau tabaru digabung dengan akad tijaroh, itu merusak prinsip. Yang judulnya ibadah dijadikan bisnis, itu rusak ikhlasnya. Jadi itu yang perlu sekali lagi disadari oleh seorang guru. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, kenapa saya jadi guru di sekolah di luar itu tidak jadi guru? Orang tersebut kalau secara guru itu istilah-istilah yang digunakan di undang-undang negara kita, yaitu undang-undang tentang guru dan dosen. Di sana disebutkan bahwa seorang guru itu tugasnya, kalau disingkat itu bisa saya singkat
menjadi dua per huruf, bisa disebutkan dengan guru itu tugasnya yaitu pertama di, ja, bi, ra, ti, ni, fa. Dijabirati nifa. Apa itu? Dijabirati nifa itu tugas guru. Di itu mendidik. Jadi tugas guru itu mendidik. Ra itu mengajar. Apa? Dija, ja itu mengajar. Jadi mendidik mengajar. Dija. Bi itu membimbing. Ra itu mengarahkan. Ti itu melatih. Rati ni itu menilai. Fa itu mengevaluasi. Itu tugas guru. Nah, yang dimaksudkan dia kalau di sekolah menjadi guru di luar tidak menjadi guru itu, di situ adalah dia hanya menjalankan fungsi mengajar. Ngajar di sekolah, di luar nggak ngajar. Kira-kira begitu. Tapi kalau menjalankan fungsi itu semua, yang namanya guru kembali lagi adalah profesi dakwah. Dakwah yang paling efektif untuk menyampaikan pendidikan. Karena pendidikan itu larinya atau benang merahnya atau intinya mendidik itu adalah ke akhlak atau perilaku. Kalau didik itu, kalau mengajar pengetahuan, kalau didik mendidik itu adalah perilaku yang dididik, bukan teori-teori, tapi mendidik itu lebih kepada akhlak. Dan pendidikan akhlak yang baik, dakwah yang baik, kita lihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ketahui nabi-nabi terdahulu dakwahnya itu ratusan tahun dengan pengikutnya yang sedikit. Nabi Muhammad di 22 tahun lebih agama Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru. Dengan apa? Dengan kepribadian akhlak yang baik yang dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya, sehingga Islam mudah disebarkan. Dan itulah yang menjadi spirit harusnya kepada guru. Ketika guru itu pengen lisannya, ucapannya, dan amanatnya diikuti oleh peserta didiknya, maka pribadi guru, akhlak guru tetap dijaga dimanapun dia berada. Itulah seorang ustadz, atau bahasa sekarangnya adalah guru. Itulah pendapat yang saya rasa itu perlu dipahami oleh guru-guru. Terima kasih.